Anda kembali di Top News. Langkah mengejutkan diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika selama ini Trump selalu berusaha membuka Selat Hormuz yang diblokade Iran, belakangan Trump justru ikut-ikutan memblokade selat tersebut. Apa sih maunya Trump? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apalagi bersama Kata Uma. Inilah momen ketika dua kapal perusak milik Amerika Serikat kabur usai Iran memperingatkan agar kapal agresor itu menjauhi Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam berhasil mengusir kapal-kapal perusak milik Amerika Serikat yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Media Press TV melaporkan, upaya militer Amerika Serikat untuk mengerahkan dua kapal perusak melalui Selat Hormuz pada hari Sabtu berakhir sebagai aksi propaganda gagal. Kedua kapal perusak Amerika Serikat yang dipaksa mundur oleh kekuatan Angkatan Laut Iran ini adalah USS Michael Murphy dan USS Frank E. Peterson. Insiden ini terjadi di tengah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memblokade Selat Hormuz buntut negosiasi damai di Pakistan yang buntu. Trump menyatakan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat akan mencegat kapal-kapal yang telah membayar biaya melintas Selat Hormuz kepada Iran, termasuk juga membersihkan ranjau laut dari selat tersebut. Selain itu, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pasukannya mulai menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar di Selat Hormuz mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. I would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole Navy is underwater, you know that. 158 ships are gone, their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. Menanggapi pernyataan Trump yang akan memblokade Selat Hormuz, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali Garda Revolusi. IRGC merilis pernyataan melalui kantor berita Tasnim yang menyebutkan Selat Hormuz berada di bawah kendali Garda Revolusi Islam Iran. Itu dari drone pengawas IRGC, ini adalah visual yang direkam oleh mereka. Ini terus melakukan pemantauan di Selat Hormuz, mengawasi setiap pergerakan di jalur pelayaran strategis ini. Selat Hormuz ini masih dikendalikan penuh oleh Angkatan Bersenjata Iran, meski Trump menyatakan sudah memulai blokade terhadap kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz. Nah, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengejek ancaman blokade Trump melalui platform X. Jadi dengan menyertakan peta angka-angka di pompa bensin Amerika dan sebuah persamaan, seperti ini pemirsa postingannya. Jadi Ghalibaf ini berargumen jika gangguan terhadap Selat Hormuz meningkat, maka efek urutan kedua pada harga minyak akan lebih besar daripada efek urutan pertama. Realisasi blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz akan seperti apa? Belum ditebak. Sebab sejauh ini Amerika Serikat tidak mampu berbuat banyak untuk membuka Selat Hormuz. Saya kira dalam perang ini Amerika sudah berkali-kali dilecehkan oleh Iran. Dalam kaitannya dengan Selat Hormuz, Trump pertama bilang kita akan buka Selat Hormuz, buka paksa. Ternyata untuk negara sekuat Amerika, negara superpower seperti Amerika tidak berani menurunkan angkatan lautnya untuk membuka paksa Selat Hormuz sampai sekarang. Dia minta bantuan kepada sekutunya di Eropa, itu juga tidak mendapat tanggapan. Dan sekarang malah ancaman Trump malah akan makin memperburuk. Ketika Trump meminta Iran membuka Selat Hormuz, sekarang Trump malah ikut-ikutan ingin memblokade Selat Hormuz. Itu kan aneh. Ketika semua negara berteriak atau mengecam, meminta, mendesak agar Iran segera membuka Selat Hormuz, kok tiba-tiba Trump ikut-ikutan ingin memblokade Selat Hormuz. Itu kan artinya makin memperburuk harga minyak global dan kemungkinan akan meningkat. Tadi saya baca Bloomberg bilang dalam beberapa pekan mendatang harga minyak kalau misalkan Selat Hormuz ini tidak dibuka itu bisa tembus sampai $140 per barrel. Itu pasti akan sangat berbahaya terutama untuk negara-negara importir ya termasuk kita juga.
Analis menilai langkah Trump yang ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz merupakan langkah yang aneh dan membahayakan ekonomi dunia. Yang pasti kita belum tahu seperti apa blokade yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena sudah kelihatan buktinya, membuka paksa saja Angkatan Laut Amerika tidak berani. Dan Trump pernah mengakui dalam sebuah pidato, kapal induk USS Gerald Ford diserang pesawat kamikaze Iran. Tiap 37 detik datang dari 17 angle, dari 17 sudut. Artinya kan Iran punya kemampuan untuk menyerang kapal-kapal perang Amerika yang memang akan diterjunkan di Teluk Persia untuk memblokade Selat Hormuz. Nah itu persoalannya, apakah seperti apa blokade yang akan dilakukan? Apakah benar Amerika berani menurunkan kapal-kapal perang di Selat Hormuz, sedangkan kapal induk Gerald Ford aja mampu diserang oleh Iran, apalagi kapal perang yang ya skalanya lebih kecil daripada kapal induk. Saya kira Garda Revolusi Islam Iran sudah memberikan peringatan kalau memang Amerika nekat menerjunkan kapal perang untuk memblokade Selat Hormuz atau memblokade kapal yang ingin masuk atau keluar dari pelabuhan Iran, ya Iran sudah siap untuk menghadapi itu. Sejauh ini, Iran memperbolehkan kapal tanker melintas secara selektif. Iran mengenakan biaya perlintasan atau tol laut. Biaya ini dihitung berdasarkan tarif sekitar $1 Amerika Serikat per barel minyak yang diangkut. Iran dilaporkan mewajibkan pembayaran menggunakan mata uang Yuan Cina, kripto Bitcoin, atau stablecoin melalui perantara yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pemerintah Iran menyatakan bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya layanan keamanan di wilayah tersebut, serta rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik. Di pihak lain, Amerika Serikat menganggap pungutan tersebut ilegal dan melanggar hukum laut internasional. Namun mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi menyebut bahwa yang dilakukan Iran adalah legal. Sedangkan blokade yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kapal yang membayar ke Iran justru tindakan ilegal. Selain itu, tindakan Amerika Serikat itu dinilai akan memicu perlawanan dari Cina dan Rusia yang kapalnya diblokade Amerika Serikat. Dan mungkin ini dulu ya, kalau Iran memberlakukan biaya masuk bagi kapal yang masuk ke pelabuhan Iran itu diperbolehkan dari UNCLOS. Tetapi kalau ada negara lain yang istilahnya membuat sanksi kepada kapal yang membayar biaya itu membayar biaya untuk masuk ke pelabuhan atau jauh perairan Iran, itu juga suatu istilahnya tidak berdasar menurut saya, karena UNCLOS sendiri tidak membatasi bagi negara yang kedaulatannya pelabuhannya dipakai oleh kegiatan internasional. Tetapi di sini memang berbagai upaya dilakukan Trump untuk menekan Iran ya, atau juga mengurangi dampak lalu lintas di Selat Hormuz, karena menurut saya perang di perairan sempit itu yang paling susah adalah malam hari, karena kalau masih banyak kapal masuk maka akan susah mengidentifikasi mana lawan mana kawan, sehingga ini bisa menjadi suatu kesalahan yang fatal. Kemudian yang terkena adalah sekutunya US yang diperbolehkan oleh Iran gitu kan. Nah di sini juga satu polemik menurut saya, penggunaan sanksi ini sebenarnya juga bisa mengakibatkan mungkin juga Rusia atau Cina juga keberatan gitu. Karena kapal-kapal mereka itu yang diperbolehkan masuk ke Iran gitu. Bisa jadi langkah Trump kali ini justru untuk menarik Cina dan Rusia terjun langsung ke medan perang. Sebab jika Cina dan Rusia melakukan pengawalan kapalnya, gesekan dengan militer Amerika Serikat akan sangat mungkin terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.